Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya terlebih dahulu dengan membaca firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Seekor burung raja wali yang besar, dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan ditanam dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah, seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu, dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Dalam pada itu, ada juga burung raja wali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh, pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu, dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakanlah, lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem, dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu, dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir, supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena ia memandang ringan kepada sumpah
yang dimintakan raja itu daripadanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Fir'aun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang. Pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang, ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana Aku akan berperkara dengan dia, karena ia beroleh setia terhadap Aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan Aku akan mengetahui, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari pucuk pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu, bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, janji adalah utang. Demikian ada orang yang mengatakannya. Oleh karena enggan berutang, seseorang yang berintegritas berupaya menepati janjinya. Nah, perikop yang kita baca ini secara panjang lebar memberikan gambaran tentang Raja Zedekia yang memandang rendah, sumpah, dan mengingkari janjinya. Kata mengingkari perjanjian bahkan ditulis sebanyak 3 kali, sedangkan kata yang bermakna sama, yaitu memandang ringan sumpah, ditulis sebanyak 2 kali. Dikisahkan bahwa Zedekia tidak setia dan memberontak. Dia mencari pertolongan dari Mesir. Akan tetapi, Allah telah memastikan bahwa Zedekia akan mati di Babel dan Raja Mesir tidak akan datang membantunya. Zedekia tidak hanya memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Ia bahkan berani melanggar semua sumpah dan perjanjian yang ia suguhkan dengan berjabat tangan. Bapak Ibu, kesetiaan adalah tema penting dalam kitab Yehezkiel. Melalui pembacaan kitab Yehezkiel, tampak teologi kesetiaan Allah yang memegang janjinya sudah berkembang. Yehezkiel menyatakan bahwa Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya itu berkenan berperkara kembali dengan umat yang setia. Nah, dalam perjanjian baru,
Perihal mengingkari perjanjian dapat kita baca dalam kisah Ananias dan Safira misalkan. Mereka telah berjanji mempersembahkan hasil penjualan tanahnya. Namun mereka mengingkari janji yang dibuatnya sendiri. Lalu Allah menghukum mereka pada saat itu juga. Padahal jika saja mereka tidak berjanji, maka mereka tidak mungkin dihukum oleh Allah. Dengan kata lain, mereka bukan dihukum karena pemberiannya yang sedikit, tetapi mereka dihukum karena menganggap rendah suatu perjanjian dengan Allah. Berkait dengan janji, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bersyukur karena mempunyai Allah yang tidak pernah ingkar janji. Jadi, kita meyakini penuh penggenapan janji Allah. Lalu yang kedua, Allah setia terhadap janjinya yang diucapkannya. Jadi, kita juga harus memegang janji yang telah kita buat, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Untuk itu, mari terus kita belajar untuk hidup dalam janji Allah dan juga menghidupi janji yang sudah kita nyatakan. Biarlah firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk bertumbuh. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang setia, Allah yang memberkati kami, Allah yang senantiasa menuntun dan mengurapi kami. Pagi ini kami bersyukur kepadamu atas anugerah, kesehatan, kekuatan, berkat pemeliharaan. Dan pagi yang indah ini sebelum kami mengawali aktivitas kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan anugerah dan pimpinan-Mu. Biarlah di sepanjang hari ini kami hidup dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami hidup dalam perkenanan Allah. Dan apapun yang kami lakukan menyenangkan hati Allah. Bapa, kami mau bersatu hati berdoa untuk umat-Mu, baik di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya, yang saat ini mungkin terbaring sakit, atau mereka yang sudah lansia, yang sudah mengalami banyak penurunan dalam segi kesehatan. Tuhan berkati mereka, pulihkan keadaan mereka yang sedang sakit. Dan bagi jemaat yang sudah lanjut usia, yang sudah sakit menaun, Tuhan memberkati supaya mereka, Tuhan berikan kekuatan iman yang berlipat kali ganda agar mereka di tengah-tengah kelemahan tubuhnya terus berharap kepada Tuhan. Berdoa untuk anak-anak yang masih studi, yang dalam beberapa hari ini sedang liburan. Tuhan juga memberkati supaya mereka boleh memanfaatkan liburan dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau melangkah, melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami itu senantiasa menjadi tujuan dan sesembahan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.